Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Obar Malam. Kali ini saya akan membawakan suatu cerita yang ditulis oleh akun Twitter @restuwiraatmaja dengan judul Nyatus Dina. Untuk link cerita dan link penulis akan kami cantumkan di deskripsi. Silakan bagi kalian yang ingin membaca langsung ceritanya, kalian bisa klik link tersebut sekaligus kalian bisa support penulisnya. Dan jangan lupa kalian support juga channel kami dengan klik tombol subscribe-nya, oke? Nah, kita mulai saja ke ceritanya. Peristiwa ini dialami oleh seorang teman saya yang bernama Epan. Keluarga ini bisa dibilang keluarga besar, karena rata-rata mereka menempati rumah secara bersamaan. Hal ini terjadi setelah Ibu Epan meninggal dunia yang diyakini karena penyakit bawaannya, yaitu stroke. Namun beberapa keluarga lain tidak mempercayai akan hal itu. Sebagian menimbulkan konflik tersendiri di keluarga itu. Ayah Epan bernama Pak Badri. Di rumah itu juga orang tua Pak Badri, ada nenek dan kakek Epan, tinggal secara bersamaan. Selebihnya adalah saudara-saudara Epan, yaitu Om Agung, Mbak Mia, dan serta anaknya yaitu Suci. Epan waktu itu masih berusia 10 tahun. Sepeninggalan ibunya, Epan selalu bermimpi bahwa ia sering didatangi ibunya untuk menyampaikan sesuatu. Bersamaan dengan itu, Epan juga sering mendapati sosok wanita bergaun putih dengan wajah yang penuh luka yang sudah hancur, menangis di dekat sumur rumahnya. Di rumah Epan memang terdapat 4 kamar dan 1 gudang. 1 kamar untuk dirinya serta Suci yang sengaja ditempatkan menjadi 1. 1 kamar lagi untuk kakek dan neneknya. 1 lagi untuk Om Agung dan Mbak Maya. Serta yang terakhir untuk Pak Badri. 7 hari setelah meninggalnya Ibu Epan, malam itu merupakan malam ke-7 sepeninggalan Ibu Epan. Tatapan Epan masih kosong seperti tak ada pikiran sama sekali. Di usia yang ke-10 tahun, ia telah ditinggalkan oleh orang yang dicintainya. "Pah, Mama pulang ke rumah kapan?" tanya Epan. "Nak, Mama kamu sudah ada di surga," jawab Pak Badri. "Enggak, Pak. Tadi Epan mimpi. Katanya Mama mau datang ke rumah. Mama kangen sama Epan," ucap Epan dengan polos. Mengetahui hal itu, Pak Badri merasa ketakutan jika nantinya Epan selalu memikirkan kedatangan ibunya itu. "Epan, sana masuk kamar. Tidur sama Suci, udah malam. Papa antar ya," ucap Pak Badri. "Malam ini mau datang kan, Pak?" tanya Epan. Badri hanya terdiam. Kakek Epan yang bernama Abah Salim mendatangi Epan. "Epan, mau bobo sama Abah?" tanya Abah Salim. "Gak mau, Epan mau sama Mama," teriak Epan sambil menangis. "Mama pasti datang kok," ucap Abah Salim. "Bah, jangan gitu, gak baik," ucap Badri. "Mama mau datang, Bah." "Iya, Epan. Mamamu nanti akan datang. Sekarang Epan tidur dulu aja. Udah malam. Yuk, Abah antar ke kamar. Kasihan, Suci gak ada yang nemenin," ucap Abah Salim. "Iya, Bah." Abah Salim menggendong tubuh Epan yang agak kurus sebab memikirkan ibunya. Setelah mengantarkan Epan ke kamar dan memastikan Epan telah tidur, Abah kembali ke tempat Pak Badri. "Badri, jangan terlalu mengekang anakmu. Kasihan, dia masih kecil," ucap Abah Salim. "Bah, aku gak tega ngelihat Epan masih memikirkan Rati. Aku ingin Epan ceria seperti biasa." Sebenarnya kematian Ranti masih menjadi misteri sampai sekarang. Jika dia terkena stroke, mengapa Epan selalu menceritakan kepada Abah bahwa dia sering bermimpi Ranti dengan wajah yang sudah hancur, ucap Abah. "Wajah yang hancur?"
Tanya Badri. Semestinya kita harus terus mendoakan si Ranti agar dia tenang. Tapi bah, apa betul Ranti akan datang ke rumah lagi? Mengenai hal itu, mungkin dia bisa mendatangi rumah ini, ucap Abah. Untuk apa bah? Untuk bertemu Epan. Jika memang begitu, aku yakin kedatangannya bukan hanya untuk menemui Epan, bah. Tapi ada maksud tertentu mungkin, bah, ucap Badri. Tak usah kau pikirkan, tidurlah sana. Kau juga perlu mengistirahatkan tubuh dan pikiranmu juga, jelas Abah. Siap, bah. Badri lalu pergi menuju kamarnya, yang hanya ditempati oleh dirinya. Sedangkan Abah menuju kamar Mbak Uti, istrinya. Ada apa dengan Badri, bah? Tanya Mbak Uti. Dia masih memikirkan Ranti. Aku yakin Ranti akan kembali ke rumah ini untuk menuntut balas kematiannya. Abah lalu terdiam. Tidurlah, malam ini sudah malam ketujuh kematiannya. Tak patut kita menceritakan si Ranti, jelas Abah. Mbak Uti langsung menyelimuti tubuhnya. Tampak ada beberapa ketakutan yang digambarkan dalam raut wajah Mbak Uti mengenai kematian misteri anaknya itu. Beberapa jam lagi, subuh bergema. Keluarga Abah Salim biasa bangun malam untuk mempersiapkan menuju waktu subuh. Begitu juga dengan pekerjaan rumah yang dikerjakan sebelum waktu subuh agar di pagi hari seluruh keluarga bisa berkumpul bersama tanpa ada kesibukan. Mbak Maya selalu mendapatkan tugas untuk mencuci perabotan dapur di dekat sumur. Biasanya hal ini ia lakukan bersama dengan Ranti. Tapi karena Ranti sudah tidak ada, akhirnya dia melakukan pekerjaan itu sendiri. Mbak Maya pernah bimbang akan tindakannya yang nekat untuk mencuci perabotan dapur di dekat sumur. Karena tempat itu disebut-sebut sebagai tempat yang sangat angker di bagian rumah milik Mbah Uti dan Abah. Namun karena belum ada renovasi mengenai pembuatan tempat khusus untuk mencuci perabotan dapur. Alhasil, sumur merupakan tempat yang sangat kompleks untuk dijadikan sebagai tempat mencuci. Awalnya Maya tak merasakan hal yang merinding apapun ketika dirinya berada di dekat sumur tersebut. Namun ketika dirinya mengambil air di sumur menggunakan timba, tiba-tiba airnya berubah menjadi bau amis. Bahkan warna dari air itu berwarna sedikit memerah. Maya langsung melempar timba itu ke dalam sumur. Ia mundur beberapa ke belakang karena merasa ada yang tidak beres dengan sumur itu. Sumurnya, ucap Mbak Maya. Dari dalam sumur, Maya mendengar sesuatu yang tidak biasa. Suara rintihan minta tolong sembari menangis. Suara itu lebih tepatnya mirip seperti suara Ranti. Tolong. Tidak, kamu sudah mati, teriak Maya. Secara perlahan, tiba-tiba, sosok Ranti keluar dari sumur itu dengan rambut yang menutupi wajahnya, serta seluruh tubuhnya berwarna putih pucat dan basah kunyit. Kedua tangannya menunjuk ke arah Mbak Maya yang masih mematung. Maya, tolong aku. Tidak, tidak. Teriakan Maya itu membuat seluruh keluarga yang berada di dalam rumah langsung menuju ke arah sumur. Om Agung selaku suami dari Mbak Maya memiliki firasat buruk mengenai teriakan ini. Ia bergegas menuju ke arah sumur. Abah serta Pak Badri juga menyusul di belakang Om Agung yang duluan menuju ke arah sumur. Om Agung terkejut ketika mendapati istrinya duduk tersimpuh sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata Mbak Maya berceceran. Mbak Maya merasa trauma berat. Om Agung langsung memeluk tubuh istrinya itu. Ranti, dia keluar dari sumur itu, ucap Maya. Ranti, tanya Om Agung. Ia memintaku untuk menolongnya. Sudah. Kamu hanya stres ringan, jelas Om Agung. Abah dan Pak Badi mendatangi lokasi dan mendapati Agung sedang memeluk Maya. Bawa Maya ke dalam, Gung,
ucap Abah. Baik, Bah. Agung membawa Maya ke dalam rumah, diikuti oleh Abah. Kini tinggal Badri sendiri yang masih menatap kosong ke arah sumur. Perlahan, Badri mendekat ke arah sumur itu. Ia mulai penasaran mengapa ia saja yang belum mendapati istrinya. Epan serta Maya sudah menyaksikan langsung Ranti di sumur itu. Mengapa hanya dia yang belum melihatnya? Badri seperti mendengar sesuatu. Suara rintihan dan tangisan minta tolong. Suaranya terdengar jelas dari dalam sumur sana. Tangannya ingin menggapai tali timba dan ingin menengok ke dalam sumur itu dengan mata telanjang. Napasnya memberat, manakala suara itu terdengar mulai sangat jelas. Dan ketika tubuhnya ingin menengok ke bawah sumur, tiba-tiba, Badri! Badri! Teriak Abah. Badri terkejut dengan teriakan panggilan dari Abah. Hampir saja tubuhnya terjatuh. Abah! Masuk ke dalam! Teriak Abah. Baik, Bah. Badri mengurungkan niatnya untuk melihat bagian sumur yang disebut-sebut sebagai awal rintihan tolong itu terdengar. Badri menuju ke dalam rumah atas paksaan Abah yang menunggunya sedari tadi. Mari masuk. Iya, Bah, ucap Badri sambil mencuri-curi pandangan ke arah sumur itu. Di dalam rumah, tepatnya di ruang tamu, Maya masih menutupi hidungnya dengan tisu. Ada trauma tersendiri yang membuat tubuhnya agak drop. Agung memijit-mijit leher bagian belakang Maya. Bagaimana Maya? Apa yang dia lihat? Tanya Abah yang tiba-tiba datang bersama Badri. Maya menatap wajah suaminya Agung. Aku rasa ada yang gak beres dengan kematian Ranti, ucap Maya. Apa maksudmu? Tanya Badri. Ranti, dia seperti meminta tolong. Haruskah kita ngebongkar kuburannya dan mengotopsi ulang kematiannya? Jelas Maya. Kau gila? Ini sudah hari ke-8 dia meninggal. Apa yang diotopsi? Jelas Badri. Maaf Mas Badri, kita memang harus mengotopsinya, jelas Maya. Tidak, aku keberatan, teriak Badri. Mereka berdua terus berdebat. Agung dan Abah tak bisa berbuat apa-apa. Tidak harus diotopsi. Mbak Uti yang melangkah menuju ruang tamu. Mbak Uti, bagaimana kalau kita tutup sumurnya aja? Mbak Uti pinta Mbak Uti. Menutup sumur. Jika sumur menjadi tempat kemunculan Ranti, pasti sumur itu akan memakan korban. Sebelum itu terjadi, kita harus menutupnya terlebih dahulu, pinta Mbak Uti. Gak bisa. Aku gak setuju sumur itu ditutup sebelum kematian Ranti. Atau semuanya ini terpecahkan. Jangan tutup sumur itu. Jangan gegabah, teriak Mbak Uti. Liri Abah. Maafkan aku. Aku hanya meminta sumur itu untuk ditutup sebelum hari ke-100 kematiannya, ucap Mbak Uti. Hari ke-100? Ada apa dengan hari itu? Tidak apa-apa. Aku hanya khawatir dia benar-benar datang dan menampakkan diri ke hadapan Epan dan Suci. Prioritas kita sekarang adalah melindungi anak-anak kecil di rumah ini. Jauhkan mereka berdua dari sumur itu, ucap Mbak Uti. Atas penjelasan Mbak Uti, semua yang ada di tempat itu menjadi paham alasan permintaan sumur itu ditutup sebelum hari ke-100 kematian Ranti. Karena keputusannya sudah bulat. Esok harinya, Agung dan Badri menutup sumur itu dengan menggunakan papan kayu yang suatu saat nanti jika dibutuhkan, sumur itu bisa dibuka. Pada hari ke-8, para keluarga sepakat untuk menutup sumur itu dan tidak berkeinginan untuk membuka sumur tersebut. Karena mereka yakin sumur tersebut menjadi sumber petaka dari kemunculan Ranti ini. Begitu juga dengan Epan. Dia juga mulai beradaptasi sedikit demi sedikit terhadap lingkungan di sekitarnya. Hal ini menjadikan kebahagiaan tersendiri bagi Pak Badri dan juga keluarga lainnya, karena Epan sudah kembali bersikap normal. Pada hari ke-9,
Suci mengajak Evan untuk bermain di dekat rumah Mbak Uti. Awalnya, Evan tidak mengubris ajakan Suci. Namun karena Suci memaksanya, akhirnya dia pun mengalah dan mengikuti keinginan Suci. Berhubung situasi di rumah sepi, Mbah Uti dan Abah sedang keluar, sedangkan Pak Badri dan Om Agung sedang kerja. Hanya ada Mbak Maya yang masih berada di kamar untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Awalnya tak ada kendala sedikit pun. Namun ketika Evan dan Suci masuk ke dalam kamar, tiba-tiba dari lemari Mbak Uti ada sesuatu yang menggerak-gerakkan lemari itu dengan kuat. "Evan, apa itu?" tanya Suci. "Gak tahu, Ci. Evan takut," ucap Evan. "Keluar saja yuk," ajak Suci. Dan ketika Evan dan Suci ingin keluar dari kamar, dari dalam lemari terdengar suara endusan napas yang berat, ditambah dengan suara rintihan tangis yang liar. Tentu saja, hal itu membuat Suci dan juga Evan keluar dari kamar sambil berteriak. "Ah!" Mbak Maya yang berada di kamar terkejut mendengar hal itu. Dia langsung keluar sambil menanyakan apa yang terjadi kepada Evan dan Suci. Evan dan Suci lalu menjelaskan bahwa di dalam lemari Mbak Uti ada sesuatu yang menggerak-gerakkan lemari itu dengan kuat. Dan terdengar suara rintih tangis yang lirih, serta suara napas yang berat di dalam lemari itu. Tentu saja, hal itu membuat Mbak Maya ketakutan. Karena teror di rumah Ranti masih saja merongrong keluarganya. Malam harinya, seluruh keluarga dikumpulkan kembali atas permintaan Mbak Maya. Alhasil, Abah memutuskan agar Suci dan Maya dilarang untuk bermain di luaran dan tetap di dalam kamar sampai waktu yang tidak ditentukan. Hal ini dipertegas kembali karena Ranti masih memberikan teror yang mengejutkan setelah sumur itu sudah tertutup. Pada hari ke-10, tak ada gangguan sama sekali. Hanya saja Evan dan Suci merasa sangat bosan karena mereka berdua hanya bermain di dalam kamar. Pak Badri serta yang lain merasa kasihan. Namun apa daya, perlakuan kepada Evan dan Suci memberikan tekanan. Bahkan memberikan kebosanan sampai-sampai ada keinginan di dalam hati mereka berdua untuk memberontak dan kabur dari kamar. Hanya sekedar bermain dan melihat dunia luar. Pada hari ke-11, semua masih seperti biasa. Tak ada perubahan. Bahkan Suci dan Evan sudah sedikit demi sedikit paham alasan utama kenapa mereka berdua dikurung di dalam kamar. Pada hari ke-12, Mbak Maya merasakan ada sesuatu yang aneh pada Mbak Uti. Karena ketika sumur itu telah ditutup, setiap menjelang sore, Mbak Uti kedapatan sedang berdiri di depan sumur. Namun Mbak Maya masih menyelidiki lebih dalam mengenai pembenaran hal ini. Dia mengira kematian Ranti ada kaitannya dengan Mbak Uti yang sedari tadi memberikan beberapa pantangan kepada keluarga, seperti menutup sumur, melarang Evan dan Suci berkunjung ke kamarnya. Pada hari ke-13 sampai ke-21, Om Agung dan Pak Badri jarang berada di rumah. Mereka terkadang lembur di tempat kerjanya. Abah mengingatkan kepada mereka berdua agar jangan terlalu jauh dengan keluarga ini. Hal ini diingatkan Abah karena mereka berdua sebagai salah satu bentuk kewaspadaan jika suatu saat nanti Ranti menampakkan diri dan mengganggu Evan dan Suci. Karena Abah yakin bahwa Ranti akan menemui Evan. Namun sampai di sini Mbak Maya masih merasa aneh. Mengapa Abah dan Mbak Uti melarang Evan untuk menemui Ranti? Di hari ke-22, Suci sakit. Hal ini membuat Maya membawanya ke dalam kamar pribadinya. Dimulai dari sinilah awal teror itu berlangsung. Evan sendirian di kamar. Pak Badri jarang di rumah. Om Agung juga terkadang lembur. Malam hari yang begitu sunyi, Evan hendak pergi ke kamar mandi. Niatnya hanya untuk pipis sesaat dan kembali ke dalam kamar. Dia masih berdiri di hadapan kamar dengan kedua tangannya memegangi gagang pintu.
Sejatinya Epan menyadari akan amanat dan pesan bapak serta kakek dan neneknya. Dia tidak boleh keluar dari kamar sebelum waktu yang ditentukan. Namun, rasa kebelet untuk kencingnya lebih utama dibandingkan rasa takutnya. Dengan seketika, Epan keluar dan berlari menuju kamar mandi. Tak ada yang tahu bahwa Epan keluar dari kamarnya. Mbak Maya masih menidurkan Suci yang badannya masih panas dan menggigil hebat. Begitu Epan telah selesai, dia membuka pintu kamar mandi. Namun, dia mencium bau busuk yang menyeruak di sekitar kamar mandi tersebut. Pikirannya saat itu adalah bangkai tikus yang belum terjamah oleh bapaknya. Namun dari belakang tubuhnya, terdengar suara dentuman ringan seperti orang terjatuh. Epan tidak memberanikan diri untuk menghadap ke belakang. Yang dikiranya bau itu adalah seekor tikus yang telah menjadi bangkai. Namun, sesuatu yang tidak mengenakan justru membaluti rasa takutnya. Epan, ayo ikut mama. Ucap suara yang tampak pemilik itu dari belakang tubuhnya. Kedua tangannya langsung memeluk tubuh Epan. Bau busuknya menambah melebar, hingga menusuk hidung Epan dan membuat pusing hingga mual. Sekujur tubuh Epan bergetar hebat. Keringat dingin membasahi dahi hingga lehernya. Tangan Epan bergetar. Ia sadar bahwa yang memeluknya ini adalah Ranti, ibunya sendiri. Mulut Epan tak bisa bergerak. Tangan itu terus merangkul tubuh Epan sambil merintih menangis kesakitan. Tampak sedikit perasaan sunyi dan kesepian dari sosok ibu yang telah lama sendiri dan tergantung di awang-awang. Epan, ikut mama yuk, ucap Ranti sambil merintih kesakitan. Epan tak mampu berkutik lagi. Di lain sisi, Mbak Maya sedang mengecek kamarnya untuk memastikan keberadaannya. "Mah, Epan kangen," ucap Epan dengan polosnya. Tangan Ranti memeluk erat, seakan ingin membawa Epan ke dalam alamnya. Namun Epan juga menyadari bahwa alam dirinya serta ibunya telah berbeda. Mbak Maya semakin tidak tenang. Dia berteriak ke sana kemari untuk mencari Epan. Epan sadar Mbak Maya sedang mencarinya. Dia pun sedikit melangkahkan kaki dengan terpaksa. "Mah, Epan masuk kamar dulu ya," tanya Epan dengan kedua matanya yang berderai air mata. Epan memaksakan tubuhnya untuk melaju ke depan. Namun pegangan erat kedua tangan Ranti kini memaksa pergerakan Epan. "Kamu gak boleh pergi ke kamar," ucap Ranti. Perasaan Epan kini semakin takut. Dia tak mampu lagi menahan emosi terbendamnya untuk segera kabur dari cengkeraman ibunya. "Wah, Epan mau tidur," jawab Epan sambil menangis. "Gak boleh. Mah, Epan ngantuk." "Gak boleh." "Mah, jangan paksa Epan," teriak Epan. Tentu saja teriakan itu membuat Mamaya mencari arah sumber suara yang ternyata berasal dari kamar mandi. "Epan!" Mamaya langsung berlari ke arah kamar mandi. Dan ternyata Epan sudah pingsan di sana. "Epan, astagfirullah." Bersama dengan itu, Mamaya mendengar suara cekikan tawa yang kencang dari arah sumur. "Ranti!" Mamaya langsung mengangkat tubuh Epan menuju kamar. Suara cekikan itu terus saja menerus bergema di seluruh rumah. Mamaya segera meletakkan Epan di kasur dan menuju kamarnya untuk mengangkat tubuh Suci agar dipindahkan ke kamar Epan. Lalu dia bisa menjaga Epan dan juga Suci. Tubuh Epan memucat. Kedua tangannya bergerak-gerak ke kanan dan kiri. Sepertinya Ranti telah melakukan sesuatu kepada Epan. "Epan kenapa?" tangis Mamaya. Suara itu belum juga menghilang, seperti Ranti belum kapok untuk menculik Epan. Tiba-tiba, kamarnya digedor paksa oleh sesuatu. Bunyi gedoran itu membuat Mamaya terkejut. Mamaya yang wajahnya pucat pasi, melangkah perlahan menuju arah pintu. Kedua matanya sedikit sebab, karena melihat keadaan Epan yang sangat memprihatinkan. Namun, begitu ia melangkahkan kaki ke arah pintu,
Tiba-tiba di bawah kasur tempat Epan dan Suci tertidur, ada sebuah tangan yang menangkap langkah kakinya. Hal itu membuat Mbak Maya langsung terjatuh dan tersungkur. Bahkan dahinya terbentur dengan lantai. Mbak Maya yang belum sadar akan benda apa yang menariknya. Namun dia tak sadar bahwa ternyata sosok Ranti sudah berdiri tegak di belakangnya dengan tangan menjuntai, mirip ranting pohon yang sudah mati. Mbak Maya masih mengusap-ngusap dahinya. Dia pun mulai bangkit dan melanjutkan langkah kakinya. Namun, indera penciumannya kini kabur karena ia mencium bau busuk yang berada di sekitar kamarnya. Maya, jangan ganggu anakku, ucap Ranti yang lirih. Bulu kuduk Maya langsung berdiri. Kedua tangan dan kaki Maya gemetar. Napasnya menjadi cepat. Mata Maya langsung melongo ke arah pintu. Sejak kapan sosok Ranti berada di kamarnya? Ucap Maya dalam hati. Suara langkah kaki yang menyeret kain putih terdengar jelas dari arah belakang. Darah Maya tak stabil, naik turun tak karuan. Pikirannya menjadi kacau dan agak pening. Ini menandakan bahwa energinya sedang bertabrakan dengan energi lain. Jangan ganggu anakku, ucap Ranti dengan lirih. Terkadang Ranti menangis, terkadang juga tertawa. Hal itu membuat Maya terjatuh tersungkur dengan kedua lututnya yang menghantam lantai dan posisi tangan berada di atas pahanya. Maya menangis hebat karena merasakan ketakutan yang amat dahsyat. Pikirannya menjadi kacau saat suara langkah kaki itu berhenti tepat di punggung Maya. Dan kainnya sedikit menabrak ke punggung Maya. Sedikit demi sedikit, Maya menenangkan hatinya. Sedikit demi sedikit pula, bacaan demi bacaan ia tekankan dalam pikiran serta hatinya. Ranti, aku hanya menjaga anakmu, ucap Maya dengan tenang. Tampak jelas ekspresi dari jawaban Ranti yang sedikit tidak terima akan argumen yang telah disampaikan oleh Maya. Aku hanya melindungi anakmu dari cengkeramanmu. Tolong, kamu sudah beda alam. Jangan pernah ganggu keluarga kami lagi. Ranti tidak menjawab. Hanya suara araman marah yang ia lontarkan. Sekarang pergilah. Kamu sudah berbeda dimensi dengan kita, ucap Maya sambil membelakangi tubuh Ranti. Suara langkah itu mulai menjauh dari tubuh Maya. Pikiran Maya mulai sedikit tenang. Maya bisa bernapas lega, serta pikiran dan hatinya mulai agak tenang. Kedua tangannya sudah berhenti gemetar. Namun rasa pening dan mual masih terasa. Maya mulai menengok ke belakang. Wajah Ranti berpas-pasan dengan wajah Maya. Tubuhnya bergelantungan di langit-langit kamar, dengan kedua tangannya terjuntai kaku. Ranti, lirih Maya. Maya langsung pingsan di tempat. Pikirannya yang kosong menjadikan tubuh Maya menjadi lemah dan tak berdaya lagi ketika dihadapkan oleh sosok Ranti. Pada hari ke-23, pagi harinya Om Agung terkejut mendapati istrinya yang berada di dalam kamar Epan. Ia menanyakan perihal tempat tidurnya yang pindah. "Kamu kenapa di sini?" tanya Om Agung. "Pak, astagfirullah, badan kamu panas," ucap Om Agung. "Epan sama Suci mana, Pak?" "Mereka diajak Abah keluar rumah." "Abah? Sejak kapan Abah datang?" "Baru tadi subuh." "Kenapa memang?" "Ranti tadi malam datang lagi." "Ranti? Dia ingin mengambil Epan," jelas Maya. Om Agung mengangkat tubuh Maya yang masih terbujuk kaku di lantai. "Kok bisa?" "Entah, Pak. Tapi dia mengira keluarga kita tidak mengurusnya dengan benar. Hal ini harus segera dibicarakan dengan Mbak Badri, Abah dan juga
Mbak Uti. Iya, tapi jangan dulu deh, Pak. Kenapa? Aku takut Epan dan Suci dikurung lagi. Aku tidak tega melihatnya. Bukannya sumur itu sudah ditutup? Sepertinya sumur itu bukan penyebab utama kemunculan Ranti. Mungkin ada hal lain yang tersimpan di rumah ini dan membuat Ranti terus-menerus mendatangi kita. Atas penjelasan Maya tersebut, Om Agung menjadi sadar bahwa penangkal dari sosok Ranti belum ditemukan. Sumur yang telah ditutup beberapa hari kemarin tak ada bedanya dengan sosok Ranti yang terus-menerus bermunculan dan meneror keluarga ini. Lalu apa rencanamu? Tanya Om Agung. Kita bicarakan ini kepada Badri. Mungkin dia tahu sedikit tentang Ranti. Baiklah, sekarang kamu mandi dulu. Subuh sudah lewat, ucap Om Agung. Maya mengangguk paham. Dia pun pergi menuju kamar mandi. Awalnya Maya merasa takut karena kamar mandi juga sebagai tempat kedua kemunculan dari Ranti. Namun tekadnya yang terus-menerus mengekangnya untuk menyelesaikan masalah ini membuat Maya memberanikan diri untuk melangkahkan kaki menuju kamar mandi. Tak menghabiskan waktu lama, Maya keluar dari kamar mandi. Dia hanya membilas rambut, mencuci muka, serta menggosok gigi lalu berwudu. Maya segera melakukan sholat subuh, walaupun di jam 6 pagi. Setelah melakukan sholat, Mbah Uti berteriak kencang dari arah kamarnya. Tentu saja, hal ini membuat Maya langsung berlari menuju kamar Mbah Uti. Dengan posisi mukena masih dikenakannya. Kenapa, Mbah? Tanya Maya setelah membuka pintu kamar Mbah Uti. Lemarinya penuh dengan darah, Ucap Mbah Uti. Astagfirullah. Mbah Uti masih membersihkan bekas pecak darah yang berceceran di setiap sudut lemari. Apakah ada sesuatu yang tersimpan di sini, Mbah? Tersimpan? Tanya Mbah Uti. Maksudku, apa lemari ini memuat salah satu kepemilikan Ranti? Tanya Maya. Kamu gila. Untuk apa aku menyimpan barang-barang Ranti? Emosi Mbah Uti semakin menggejolak ketika Maya menanyakan hal yang sensitif kepada Mbah Uti. Bah, Ucap Maya. Keluar kamu, Maya. Teriak Mbah Uti. Maya merasa serba salah berada di rumah ini. Tak ada salah satu pendukung yang menyertai keberadaannya. Maya senantiasa terus berdoa untuk keamanan serta kenyamanan di rumah ini. Namun bukannya ia menjadikan sebagai dirinya penolong yang siap menolong siapa saja. Namun langkahnya terus-menerus digerus oleh kesalahpahaman orang yang ia tolong. Setelah dirinya diusir dari kamar Mbak Uti, bahasa tubuh Mbak Uti telah dirasakan serta terbaca lebih dulu. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh Mbak Uti di rumah ini. Pasti akan aku temukan. Begitu tekad Maya untuk memastikan kebenaran tentang apa yang terjadi di rumahnya. Pada hari ke-24, Pak Badri pulang ke rumah sambil membawa makanan kesukaan Epan. Setelah sekian lama tak berkunjung ke rumah, Pak Badri terkejut melihat tubuh Epan yang agak kurus. Maya, Epan belum makan? Tanya Badri. Sudah, Mas. Dia kemarin baru sakit, ucap Maya. Sakit? Sakit apa? Tanya Badri. Entahlah, tapi tubuhnya panas sekali. Mungkin Epan perlu beristirahat, ucap Maya. Kemana Agung? Tanya Badri. Dia masih lembur sampai besok. Kemarin datang hanya ngecek keberadaan kami di rumah, jelas Maya. Oh begitu. Abah sama Mbak Uti di mana mereka? Tanya Badri. Abah masih keluar. Mbak Uti ada di kamarnya, jelas Maya. Tumben dia tidak keluar, ucap Badri. Mas, saya boleh bertanya? Tanya Maya. Silahkan, apa yang ingin kamu tanyakan? Ini mengenai Ranti, Mas. Ranti? Apakah rumah ini milik Ranti? Tidak, ini rumah milik Abah dan Mbak Uti. Kenapa memangnya? Apakah Ranti mempunyai simpanan khusus yang berharga? Tanya Maya. Setauku dia pernah membawa Epan ke sebuah perusahaan asuransi. Mungkin itu alasannya Epan sangat berharga, ucap Badri. Asuransi? Benar. Ada apa emangnya? Oh begitu. Tidak apa-apa, Mas.
Saya hanya bertanya mengenai itu. Mengenai apa? Ranti masih meneror kita semua, Mas. Jelas Maya. Badri terkejut mendengar hal itu. Dalam benaknya, apakah menutup sumur itu tidak berpengaruh sama sekali? Tidak mungkin. Bukankah sumurnya sudah ditutup? Tanya Badri. Ini bukan masalah sumur tempat kemunculan pertama Ranti, tapi dia juga barusan muncul di dua tempat yang berbeda. Dua tempat yang berbeda. Satu di kamar mandi, satu lagi di kamar Epan. Aku juga tidak paham mengapa Ranti sangat berambisi untuk mendapatkan Epan dan membawanya ke alam lain, ucap Maya. Tunggu, alam lain? Tanya Badri. Ada beberapa kejanggalan mengenai kemunculan Ranti yang terus-menerus meneror kita. Itu karena ada urusan duniawi yang belum selesai. Karena itu, subuh tadi aku bertanya kepada Mbak Uti, namun tak ada jawaban sama sekali, jelas Maya. Setahuku bukan begitu. Maya terdiam. Jika memang Ranti meneror kita semua karena alasan seperti itu dan berambisi untuk membawa Epan, kemungkinan apa yang dipikirkan oleh Mbak Uti adalah mengenai satu hal. Mbak Uti mempunyai rahasia tersendiri mengenai kematian Ranti. Itu maksudku, Mbak Uti adalah kuncinya. Nanti aku coba hubungkan kepada Mbak Uti dan yang lainnya. Sekarang, aku ingin istirahat bersama Epan. Tolong jangan bocorkan ini dulu. Kita perlu mengorek lebih dalam apa saja yang disembunyikan oleh Mbak Uti. Kamu mengerti kan, Maya? Iya, Mas, jawab Maya. Pada hari ke-25, tepat di malam Jumat, seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu untuk membahas mengenai kejadian kemunculan Ranti. Tentu saja, topik ini menjadi pembahasan yang sangat hangat. Maya, apa yang kamu lihat di kejadian kemarin? Tanya Badri. Ranti ingin mengambil Epan. Dia muncul tepat di kamar mandi dan di kamar Epan. Aku melihat ada sisi kemarahan di dalam dirinya Ranti hingga saat ini, jelas Maya. Mbak Uti hanya menyimak penjelasan dari Maya. Begitu juga dengan Abah. Keduanya tampak membisu ketika Maya menjelaskan mengenai kemunculan Ranti yang menjadi sebuah momok menakutkan di rumahnya. Aku hanya perlu mengetahui, ketika kematian Ranti, Mbak Uti dan Abah Salim adalah orang pertama yang menemukannya. Sedangkan aku dan Mas Agung serta Mas Badri berada di luaran. Apa penyebab utama kematian Ranti? Tanya Maya. Mbak Uti berdehem. Dia tampak serius menjawab pertanyaan Maya. Kau tahu, Ranti meninggal karena penyakit bawaannya stroke, jelas Mbak Uti. Tapi mengapa wajahnya sangat hancur berantakan? Tanya Maya. Kau tak perlu tahu detailnya. Intinya dia terjatuh lalu wajahnya menabrak pinggiran sumur. Darahnya mengalir deras, jelas Mbak Uti. Berarti kematian Ranti bukan karena stroke? Tanya Maya. Mengapa kalian mendapatkan kematian Ranti? Jawab Abah. Aku hanya... Tutup mulutmu, Maya. Kamu telah merendahkan Mbak Uti yang sebagai mertuamu sendiri, ucap Abah. Merendahkan? Mah, sudahlah, ucap Agung. Tunggu, Pak. Aku ingin mengetahui argumen dari Mbak Uti dan Abah. Setelah itu aku akan diam. Apa maksudnya merendahkan? Tanya Maya. Kamu itu benar mantu yang kurang ajar, ucap Mbak Uti. Bah, Maya hanya... Kamu salah memilih istri, Agung. Dada Maya seperti tertusuk puluhan pisau dan seketika raut wajah Maya berubah menjadi merah dan penuh amarah. Maksud Mbak, aku ini istri kurang ajar? Tanya Maya. Sudah, kita tak perlu berulang-ulang membuat keributan yang sama. Tolong, jelaskan Mbak mengenai kematian Ranti. Badri berhasil menenangkan keadaan. Tampaknya Mbak Uti sudah tidak ada rasa nyaman dengan kelakuan buruk Maya, baik terhadapnya maupun terhadap Abah. Aku akan menjelaskan mengenai Nyatusdina. Apa kau tahu tentang Nyatusdina? Tanya Abah. Maksudnya 100 hari setelah kematian Ranti? Tanya Badri. Bukan, akan tetapi sebelum Ranti meninggal, dia bergumam, aku akan membuktikannya di hari ke-100. Begitu kira-kiranya, jelas Abah.
Musyawarah keluarga berada di puncak ketika Agung mengumpulkan pendapat. Itu artinya Ranti akan menunjukkan keberadaannya dari misteri kematiannya, tanya Agung. Memang aneh, tak ada satupun keluarga yang mengetahui dengan jelas kematian Ranti saat itu. Mbak Uti dan Abah berpendapat bahwa mereka berdua menemui Ranti dengan keadaan tewas dengan wajah berlumur darah dan mengenai penyakitnya itu stroke. Hal ini diperkuat karena seluruh otot Ranti saat itu mengeras. Antara satu dan yang lainnya menjadi saling tuduh. Maya menuduh bahwa di balik semua ini terdapat peran Mbak Uti dan Abah yang menginginkan harta Gonogini kemilikan Epan. Namun Mbak Uti dan Abah menuduh Agung karena hanya Agunglah yang jarang di rumah dan sering lembur kerja dengan dasar sebagian pelarian dari kesalahannya. Agung menuduh Badri karena hanya Badrilah yang terdekat dengan Ranti, yaitu suaminya yang menginginkan seluruh aset yang dimiliki oleh Ranti. Tak jauh berbeda dengan tuduhan Maya kepada Mbak Uti dan Mbak Salim. "Mengapa kalian jadi saling menuduh?" ucap Badri. "Jika yang dikatakan Mbak Uti benar, aku jamin Mbak Utilah di balik semua kejadian ini," ucap Maya. "Kurang ajar, berani sekali kamu menuduh mertuamu sendiri," jelas Mbak Uti. "Jika bukan, mengapa lemarinya penuh darah? Bukankah itu hal yang aneh?" tanya Maya. "Darah?" tanya Abah. "Subuh kemarin, Mbak Uti berteriak kencang dan mendapati lemarinya penuh dengan darah. Aku yakin ada sesuatu yang aneh dengan lemari itu." Mbak Uti langsung masuk ke dalam kamar untuk mengambil sesuatu. Langkah Mbak Uti seperti langkah orang yang kesal karena selalu dituduh dengan tuduhan yang tidak ada faktanya. "Lihatlah, aku menemukan ini di lemariku," ucap Mbak Uti sambil menunjukkan gelang emas milik Ranti. "Gelang siapa itu, Mbah? Mana aku tahu. Tapi aku yakin ada sesuatu di balik gelang ini." Mbak Uti coba menjelaskan mengenai gelang itu secara detail. Karena menurutnya, gelang itu tak lain merupakan milik dari Ranti yang selalu ia gunakan. "Aku akan memanggil seseorang untuk menyelesaikan semua ini. Aku harap orang yang kumaksud adalah benar-benar bisa membantu keraguan kita semua," jelas Badri. Semua keluarga sepakat untuk mengikrarkan satu sama lain terhadap orang yang dimaksud Badri itu. Pada hari ke-26, Badri dan Agung mengunjungi suatu tempat yang diyakini sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah ini. Tempat itu lumayan jauh dari rumahnya, dan akses perjalanan yang kurang memadai membuat Agung dan Badri harus sabar dalam menghadapi hal ini. Sebut saja orang yang ditemui olehnya itu bernama Mbah Wanto. Badri sendiri mengenal Mbah Wanto karena namanya cukup tersohor dalam menghadapi segala permasalahan yang berbau hal gaib. Badri menyerahkan gelang yang diyakini milik istrinya, Ranti, yang telah meninggal dunia itu. Namun apa yang terjadi? Mbah Wanto mengatakan, "Gelang ini bukan milik istrimu," jelasnya. "Maksudnya, Bah?" tanya Badri. "Ini adalah milik orang lain," jelas. "Maksudnya, Bah?" tanya Badri. "Jiwa istrimu yang telah meninggal dipermainkan oleh orang lain. Orang itu tidak menyukai keluargamu karena beberapa hal. Kemungkinan karena iri dan dengki, atau karena ada dendam yang belum terbalaskan," jelas Pak Wanto. "Lalu bagaimana untuk menyelesaikan semua ini, Mbah?" tanya Badri. "Bakar semua barang-barang istrimu di tempat yang berdekatan dengan awal ditemukan jasadnya. Lalu tunggu di hari 40 dan hari ke-100. Karena hari itulah dia akan menampakkan dirinya kembali," jelas Mbah Wanto. "Baik, Bah. Satu lagi, perhatikan anak-anak kalian, karena yang diincar selanjutnya adalah anak-anak kalian." Agung dan Badri mengaku paham. Mereka berdua pun berpamitan untuk pergi dan kembali ke rumahnya untuk melaksanakan tugasnya. Tepat di jam 10 malam, Agung dan Badri, Mbah Uti dan Maya serta Abah, berikut Suci dan Epan, semuanya berkumpul di dekat sumur sambil membawa pakaian serta alat-alat milik Ranti. Pesan dari Mbah Wanto, "Kita harus membakar seluruh barang-barang Ranti. Semoga dengan ini diharapkan Ranti bisa tenang," ucap Badri. "Amin," serentak yang lain. Badri membakar seluruh barang-barang milik Ranti. Epan yang melihat pembakaran barang-barang milik ibunya itu tak kuasa menahan tangis.
Hal ini membuatnya tambah kangen terhadap ibunya itu. "Evan," ucap Badri. "Pah, Mama bakal datang lagi kan?" "Iya sayang," senyum Badri. Semenjak dibakarnya seluruh barang-barang milik Ranti, tak ada satupun teror yang meneror keluarga itu. Evan dan Suci kembali bermain riang seperti biasa. Keluarga itu kembali nyaman dan tentram, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Bawanto. Namun ketika hari ke-40, sesuatu hal terjadi. Tepat di tengah malam, di dekat sumur, terdengar suara rintihan tangis meminta tolong. Suara itu terdengar oleh seluruh anggota keluarga. Alhasil, seluruh anggota keluarga mendatangi tempat itu. "Pah, itu Mama," ucap Evan sambil menunjuk tangannya ke arah sumur. Terlihat seorang wanita sedang terduduk membelakangi mereka sambil menangis. Maya langsung menutup mata Evan dan Suci, agar keduanya tidak terngiang-ngiang di dalam tidurnya. Badri secara perlahan mendekati sosok yang diyakini adalah Ranti. Ia berucap, "Mah, udah pulang. Di sini Evan baik-baik saja kok," ucap Badri. Tangis Ranti berhenti, berganti menjadi tawa yang menakutkan. "Badri, mundur!" teriak Mbak Uti. "Yang membunuh tubuhku akan aku bunuh." Ucap Ranti sambil tertawa. Badri langsung mundur dan menyuruh seluruh warganya untuk masuk ke rumah. "Itu bukan Mama, Pah," Ucap Evan. "Mama nggak mungkin ngomong pakai bahasa Jawa." Jelas Evan. Badri hanya terdiam. "Badri, sebaiknya esok kita kunjungi Mbak Wanto lagi," Ucap aku. Suara tawa disertai cekikikan Ranti tambah kencang. "Bawa semua anak-anakmu masuk ke dalam kamar." "Maya mana?" Tanya Badri. "Maya." Satu keluarga terkejut akan hilangnya Maya yang secara tiba-tiba. Kemudian dari arah kamar muncul suara eraman. Suara itu tak lain dan tak bukan adalah suara dari Maya yang sedang kesurupan. "Maya!" Teriak Agung. Maya keluar dari arah pintu depan. Agung mengejarnya. Suci yang mengetahui orang tuanya sedang kacau hanya bisa menangis. "Bah, tolong jaga anak-anak," Ucap Badri. Badri menyusul Agung yang sedang mengejar Maya. Maya berlari menuju makam tempat Ranti dikuburkan. Lalu ia mengeruk kuburan Ranti dengan menggunakan tangannya. "Maya, apa yang kamu lakukan?" Teriak Agung sambil menahan tindakannya. "Gung, Gung!" Teriak Badri yang melihat Agung sedang menahan Maya. "Mas, tolong tahan Maya. Dia ingin mengeruk kuburan Ranti." Ucap Agung. Badri sebisa mungkin menahan tubuh Maya yang super kuat, karena sepertinya ia dikendalikan oleh sesuatu. "Mati, mati, mati!" Teriak Maya sambil tertawa. "Maya!" Teriak Badri sambil memegang dahi Maya. "Mah, udah cukup." Ucap Agung. "Mati, mati, mati." Bersama dengan itu, Evan mengunjungi sumur. Dia masih mendapati pembakaran barang-barang ibunya. Entah apa yang dipikirkannya. Evan memberanikan diri untuk membuka tutup sumur yang terbuat dari papan kayu. "Mah, Mama yang tenang ya." Ucap Evan sambil mendorong tutup itu. Evan mengerahkan seluruh tenaganya sedikit demi sedikit. Sumur itu terbuka, lalu tercium bau anyir dari dalam sumur itu. Setelah sumur itu terbuka, sesuatu keluar dari dalam sumur. Sesosok itu berwarna hitam dengan wajah yang tak beraturan, serta di dadanya terdapat payudara yang menjulur hingga ke bawah paha. Sosok yang keluar dari sumur itu adalah Kalong Wewe. Evan mundur beberapa langkah dari sumur itu. Langkahnya amat berat. Dia tak tahu sosok apa yang berada di atas sumur yang baru saja ia buka. Payudara dari sosok itu tampak bergoyang ke kanan dan ke kiri mengikuti pergerakannya. Sosok itu mengarahkan tangannya ke arah mulutnya sambil berucap. Evan tak sempat berteriak. Sosok itu telah merangkul terlebih dahulu dan menutup mulut Evan dengan payudaranya yang besar.
Evan dengan sekejap dibawa kabur oleh sosok itu dari rumahnya. Evan diculik oleh kalong wewe yang keluar dari dalam sumur. Bukan hanya itu, semua tampak baik-baik saja. Artinya, kejadian itu sangat cepat, hingga tak ada satupun orang yang mengetahuinya. Oke, sekian untuk cerita kali ini dan akan disambung oleh cerita selanjutnya. Tetap ikuti channel Obor Malam dan terus support. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam pembawaan ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.